diawali untuk di komedi modern itu Mhm. Warkop. Oke, Iya, iya iya iya. almarhum Mhm. Dono Kasino Bagaimana? sama Mas Indro itu udah memulai. Oh, iya iya. Mereka itu jujur saya waktu itu saya melihat karena mereka pernah gabungan dengan Sri Mulat di Oh Senayan. pernah? Pernah beberapa kali. Oke. Artinya dia bisa mix memadukan antara apa namanya, seni komedi modern ala mahasiswa Iya, di zaman itu dengan yang tradisional. Ini tradisional. masuknya tuh halus banget. Oke. Terus ada apa namanya, sejarah-sejarah kita bikinkan kayak MMT Gede gitu, Mhm. sejarah Sri Mulat dari awal. Terus Mmm, peninggalan kaset-kaset Sri iya. Mulat yang pernah beredar. Bahkan Oke. banyak peninggalan yang saya nggak ngerti, Mhm. itu muncul di situ. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sobat jagongan. Ketemu lagi sama gue. Nih kali ini sebelah gue sudah ada tamu khusus. Gue import dari Solo. Enggak sih, kebetulan lagi ada acara jadi datang. Nah, buat sobat jagongan, mungkin belum tentu semua kenal, tapi yang angkatan gue yakin tahulah nanti siapa dia, ya. Nah, sebelum kita mulai dengan siapa nanti gue ngobrol, terus bantu dukung channel kita ya, Jagongan Yuk, subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Ya, nggak berlama-lama, kita langsung aja siapa dia. Dia ini temen gua lagi SMP. Dia itu generasi penerus, kalau sobat jagongan angkatan gue pasti tahu deh. Legenda Sri Mulat, Mas Eko. Ya. Siap, luar biasa kok. Aduh, ini akhirnya kita bisa ketemu juga Ya, ya setelah sebelumnya kita kontak-kontakan ya. cuma WA-WA-an lah. Iya. Nah, ini kan pas momennya Eko datang nih ke Heeh. Jakarta. Kita ngobrol. Dulu itu kan begitu happening-nya lah sebelum ada, Ya. kalau sekarang zamannya komedian, Mhm. stand up comedy gitu kan. Nah, kalau dulu kan memang benar-benar live di panggung Iya. ya, grup lawak. Kalau dulu Iya. mungkin nggak komedi, bukan istilah yang tepat kali, dulu lebih ke lawak gitu ya. Iya, pelawak, Sering Mulat, sebutannya pelawak, pelawak. bukan komedian gitu Iya. kan, komedian. Nah, ini kan begitu ya gimik-gimik yang lama-lama lah, salah gitu kan. Mau minum kalau ya Iya. tumpah-tumpah. Tapi itu kan luar biasa kok gitu Iya, ya. Istilahnya betul. sampai di era sekarang itu Mmm. masih dipegang. Nah, Eko ini boleh deh Kak cerita, istilahnya sharing, sebetulnya perkembangan istilahnya berjalannya si kelompok Sri Mulat ini, apakah masih hidup atau memang, oh mau dibangkitkan lagi gitu Mhm. semangat, grupnya ini? Karena yang terakhir gue lihat itu Nunung lah, Ya, Mbak Nunung yang Mbak masih Nunung masih tampil aktif, di, ya, masih TV sering ya, atau apa gitu kan. betul betul. Nah, sementara yang lainnya, Ya, monggo langsung Mas Eko. jadi gini, sejak Sri Mulat secara panggung live Hmm. permanen itu dibubarkan sekitar tahun 89 ya. Hmm. Waktu itu kemudian kita, dari pihak manajemen almarhum bapak Iya. saya memutuskan Sri Mulat harus melangkah lebih aktif ke TV dan film. Oke. Dan waktu itu pembelajaran untuk mengarah ke sana itu butuh waktu sekitar hampir 10 tahun lah. Wow. Jadi Wah. karena kita harus menyesuaikan dengan apa namanya, dengan, istilahnya yang jelas itu potensi pasarnya. Hmm. Kalau orang nonton TV itu yang ditonton tuh kalau di komedi tuh yang apa sih, di bagian Hmm. gimmick-nya atau ceritanya. Kalau di panggung kan keseluruhan. Iya. Kalau di TV kan beda-beda kan. Jadi kita juga harus ya kita waktu itu banyak diskusi dengan waktu itu kan masih banyak, TVRI dan saat itu ada TV swasta baru masuk, Mhm. RCTI kan. Iya. Kita diskusi sama mereka-mereka, kita dapat banyak pelajaran dari mereka-mereka. Kemudian, tahun-tahun 2006 itu baru kita bisa dipercaya oleh Indosiar. Hmm. Awalnya sebenarnya coba-coba. Coba-coba satu paket 13 episode, diteruskan lagi, lah itu sebenarnya reuni. Oke. Awalnya reuni. Iya 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 iya.
coba, keterusan 14 tahun. Wah, Sampai 14 iya, tahun, iya. iya. Tapi ya memang ya kalau buat gue pribadi sih nggak heran lah 14 tahun gitu bisa lanjut lagi gitu. Karena kan memang pada zamannya ya kita waktu itu juga masih Iya, sekolah gitu iya, kan, masih sekolah terus dan itu begitu ya kalau bahasa anak sekarang sih happening lah iya, atau booming gitu kan, istilahnya komedi atau lawakan Sri Mulat ini begitu luar biasa iya. gitu. Banyak gimik-gimik dari setiap tokoh kayaknya pasti punya Punya, gitu, punya. Jadi setiap tokoh karakter itu sendiri-sendiri gitu kan. betul, Pak Hasbuni, Hmm, almarhum ya, hmm, Gepeng, Timbul, semuanya hampir mempunyai, gimik-gimik yang pribadi, iya, spesialisasinya, macam-macam. Ada yang matanya apa, tangannya ke iya, mata, ada yang kakinya kelipet, ya dan sebagainya gitu. Nah, tapi, di Sri Mulat itu kita, para pemain dibebaskan untuk memakai gimik satu dengan yang lain, dibebaskan. oh. Tetapi dengan catatan harus tepat momennya. Oke, jadi misalkan, gue punya ciri khas gimik nih, Mhm. katakanlah Hil Mustahal gitu kan, jadi Heeh, sebetulnya itu lebih identik ke Pak Asmuni tadinya gitu heeh, kan, yang ngomongnya, selimpet-selimpet gitu kan, heeh. tapi boleh dipakai sama anggota lainnya gitu Timbul mhm, misalkan, Pak Timbul pakai itu boleh tapi oh, momennya harus pas. selama memang kapasitasnya Betul, momen ya, diperbolehkan dan oke, teman-teman yang lain enggak merasa, "Oh itu punya aku kok dipakai." oh, Enggak ada oh seperti gitu, itu, enggak oke, ada. oke, oke. Nah, Sobat Jagongan, gue lupa nih jelasin juga bahwa Mas Eko ini adalah putra dari Pak Teguh dan Bu Juju, Ya, ya. Yang mana kalau buat sokongan yang Pak Teguh dan Bu Juju ini adalah boleh dibilang founder ya, pendiri ya, ya, sendiri. dari grup lawak Sri Mulat yang pada saat era 80-an lah ya, pas Ya, kita 80 sampai awal 2000 itu begitu luar biasa nih. ya, Lawakannya sampai sekarang masih dipakai, komedian-komedian sekarang, ya. gitu. Nah, terus, gimana nih, dalam perkembangannya Mas Eko? Istilahnya menghidupkan lagi gitu kan Jadi gini, mhm, kita tahu kan ya sekarang ini eranya serba cepat kan. iya, Jadi, media sosial begitu banyak dan mmm, beragam, kemudian juga di TV juga banyak menampilkan sajian-sajian komedian yang mmm, bermacam-macam, yang terakhir kita bisa sebut apa, banyak apa, lomba-lomba stand up komedi iya, di beberapa TV. Saya seneng, jujur mmm, saya seneng banget. Karena ini menumbuh kembangkan apa namanya, dunia komedi, mmm, berbagai aliran dari umpamanya dari, adik-adik kita yang dari Indonesia bagian mmm, timur, di Jawa, iya, kemudian di Sumatera, di Kalimantan, pada berlomba-lomba mmm, membuat sesuatu yang bersifat apa namanya, komedian yang kreatif gitu. Dan itu kenapa kok saya menyambut senang, waktu itu sering saya ditanya teman-teman dari beberapa daerah itu, mmm, "Mas, gimana Mas tanggapannya itu mengenai komedi, apa, stand up mmm, oh itu positif dan itu harus dipupuk terus." iya, Loh terus dengan Sri Mulat apa mmm, hubungannya? Sebenarnya secara langsung tuh ada hubungannya karena mmm, di Sri Mulat waktu pementasan itu part pertama dibuat dengan stand up komedi. oh, Kalau pembukaan, pemain pembantu Pak iya, Gepeng mmm, keluar, nanti dia stand up komedi 5 menit mhm, dulu. Entar Basuki, mhm, besok Basuki Genti, iya, besok Timbul Genti, besok Asmi itu dia memang jadi pelawak-pelawak yang memang bisa stand up komedi mhm, ditaruh di depan. iya, 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 Fungsinya iya, untuk itu dan sekarang ini dikembangkan oleh generasi yang sekarang heeh, dan lebih kreatif, lebih luas, iya, jangkauannya iya, lebih ini dan saya banyak belajar dari mmm, situ. Jujur saya banyak belajar bahwa karena selama ini yang saya tahu kan, apa namanya, materi-materi stand up Jawa ya. iya, Tapi ternyata dengan diolah dengan apa, rekan-rekan mhm, komika yang luar biasa kreatif ini, saya melihat, wah ini dunia komedi ini akan saya yakin akan tumbuh lagi, oh, iyalah akan tumbuh lagi. semoga aja ya Iya, semakin berkembang iya, mengikuti zaman nanti. betul, Ya dulu kan waktu kita gitu kan mhm, hanya lihat tayangan, hiburan lawak ini kan mhm.
masih jarang lah istilahnya Iya, yang betul petampil, betul. istilahnya bahasa kerennya sekarang yang ininya itu stand up comedy gitu. Betul. Pasti dengan ya entah nggak ada alur cerita di Heeh, situ, nggak betul. langsung yang dia menceritakan sendiri gitu Iya, kan. Itu baru era-eranya mulai kalau saya nggak salah gitu ya, di Bagito lah gitu. betul. Bagito itu mulai tampil hanya jas, formil, terus Iya dia tampil di panggung, tapi tanpa yang tadinya lebih ke istilahnya alur cerita, iya. rumah tangga atau keluarga gitu kan. Sebenarnya sebelum Bagito Mhm. ini sudah diawali untuk di komedi modern Mhm. itu Warkop. Oke, Iya, iya iya iya. almarhum Mhm. Dono, Kas Kasino Kasino. sama Mas Indro itu udah memulai. Oh, iya iya. Mereka itu jujur saya waktu itu saya melihat karena mereka pernah gabungan dengan Sri Mulat di Oh oh Senayan, pernah? pernah beberapa kali. Oh, istilahnya bahasa kerennya sekarang kolaborasi gitu Betul, ya? kolaborasi, benar. Jadi, waktu Bapak memberikan kesempatan kan mereka Mhm. diberikan kesempatan untuk bermain dulu. Mmm. Setelah itu baru masuk cerita Sri Mulat, jadi ngalir gitu. Oh, iya iya iya. Bapak saya juga, wah hebat ini Iya. anak-anak muda sekarang ini hebat hebat. Iya iya Artinya iya. dia bisa mix memadukan antara apa namanya, komedi modern ala mahasiswa di Iya, zaman itu dengan yang tradisional. Ini tradisional. masuknya tuh halus banget. Oke. Jadi waktu itu pembicaraan artinya, antara tim Sri Mulat, tim kreatif Iya. dengan, Mas Dono, Mmm, dengan Mas Kasino mhm. itu nge-blend. Langsung. Ceritanya gini gini gini, terus mereka ini gimana Mmm. tolong dikasih masukan dikasih masukan. Akhirnya masuknya halus, smooth banget Oke. gitu loh. Iya iya Dan iya waktu iya. itu ceritanya horor. Oh, iya ada tokoh horor yang khusus tuh Ya, siapa deh oh iya, kalau di Sri kalau Mulat? di Jakarta, Heeh. Cimat Jakarta dulu ada Yongki sama Paul. Oh iya, Paul, gitu gitu. Nanti Gue nanti inget banget tuh kalau Paul. nanti bisa tak kirimin itu fotonya. Oh iya, siap 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 buat siap. ini. Nah, kok tapi, ya istilahnya secara apa ngomongnya ya, dapurkah atau misalkan Bapak waktu itu almarhum, apakah setiap, anggota atau pemain yang disebutnya gabung di grup Sri Mulat ini, apakah ada istilahnya apa ya, bahasanya pelatihan kah atau apa? Kayak misalkan kalau gue kan cuma tahu baca aja gitu istilahnya, Mhm. ternyata seorang Tesi itu dulunya tentara, Iya marinir malah gitu kan. iya. Tapi begitu di panggung aksinya, dia nongol sebentar aja langsung gitu kan. Iya. Itu memang ada apa memang, istilahnya sebetulnya mereka sudah membawa karakter itu masing-masing sebelumnya gitu? Kalau khusus Tesi itu Mmm. memang, dia terbentuk karakternya tuh di Sri Mulat. Oke. Sebelumnya Pak Tes itu pemain sandiwara Mhm. serius dari grup Lokarya, Heeh. banyak dari Iya. Asmuni juga yang lain-lain, Pak Tarsan Mmm. juga, terus mereka ketika grupnya bubar mereka masuk ke Mmm. Sri Mulat. Mungkin kalau kita ngulas Pak Tes sih Mhm. ada waktunya sendiri, Oh kalau iya. panjang banget. Lah. Tapi luar biasa, Heeh. Pak Tes itu apa, perjuangannya luar Iya. biasa. Kalau masalah hubungan Sri Mulat dengan tentara, nggak cuman tentara, Mhm. polisi banyak. Oh, yang, istilahnya dalam kehidupan sehari-harinya lah gitu Iya, latar belakang ada oke. polisi, ada tentara, tentara ada angkatan darat, Mmm. angkatan laut, ada Wih. semua. Cuman kita Iya kan nggak pernah buka itu iya kan. bener, istilahnya ya mungkin terakhir-terakhir kan, semakin berkembangnya berita, informasi itu Iya kan semakin mudah diakses gitu ya. iya Nah begitu, ternyata mantan tentara gitu. iya Ya istilahnya secara karakternya kita nggak tahu dulu tentaranya kayak apa. iya Istilah merubah karakter itu kan nggak mudah ya gitu iya. kan. Nah makanya itu apakah memang istilahnya pembentukan karakter itu siapapun orangnya, ini kamu nanti perannya ini, wes gimana latihan, nah itu atau memang dia sebetulnya, "Aku ini dulu perannya antagonis," gitu. Kalau Oh, kalau mmm, pelatihan sih enggak ya. Kalau di mmm, Srimulat tuh gini, umpamanya ada orang baru gitu ya, mhm, orang baru itu biasanya dicoba waktu 2 minggu main mhm. setiap malam. Nanti kalau udah dinilai, "Oh ini kamu layak main di sini," baru dijadiin pelawak tetap gitu. Tapi Oke, kalau untuk jadi dicoba dulu dia bisa nge-blend nggak sama temen-temennya mmm, gitu, tapi tetap kita arahkan, kita iya kasih iya iya tahu, iya, kita ajarin gini, kita pasangkan dengan orang teman-teman pelak-pelak yang bisa membawa mereka gitu. mhm. Tetap kita bimbing, tapi kalau dia 2, 3 minggu itu kalau dia udah bisa nge-blend, ya udah masuk. Tapi kalau Oh, ada juga yang nggak bisa nge-blend, ya mhm, nggak bisa, nggak diterima. oke, iya iya. Kalau Jad masalah tentara itu aku pikir, hanya ya itu kan hanya sebuah
status Iya, status ini kan. Tapi kan betul. setiap orang kan punya jiwa seni kan. Iya, Cuman dia lebih kental kemana mhm. gitu aja kan. Iya, Nah, kebetulan istilahnya teman-teman itu. nggak menyangka aja gitu, Iya, ternyata latar belakangnya ya balik lagi gitu kan pemahaman, gua waktu orang tentara kan pasti pendidikan keras wah, tapi dia iya, bisa lentur begitu mhm. masuk di Pak Triman itu mhm, Pak Pindad, heeh. angkatan darat semua. Wah, Iya, oh ya? iya, Iya, kalau gua masih ingat Bambang ya gitu, ada gentolet gitu. Abimanyu Heeh, juga dari Surabaya juga angkatan laut, oh, banyak, sebenarnya mhm, banyak. Coba iya, kalau kalau kita mau menceritakan hubungannya apa sih kok Sri Mulat sama TNI, mhm, kok sampai banyak istilah penggede-penggede militer yang dekat sama Sri Mulat? mhm, Ya kita harus cari, karena kita harus melihat akarnya siapa Bu oh, Sri Mulat sebenarnya, mmm. kata situ. Tapi Sri Mulat itu memang ada nama ini kah atau memang ya istilahnya bapak atau ibu yang ini kan? Kalau Ibu Me Sri Mulat kan dulu kan istri pertama bapak saya, oke. sebelum dapat Oh namanya cucu memang Sri Mulat, Sri Mulat? Oh namanya kan dari RA Sri Mulat kan, oh, iya iya iya. diabadikan menjadi nama grup Mhm setelah Ibu Sri Mulat, wafat, kemudian mhm. ibu saya jadi suaminya bapak saya, Oke. keluarlah kami berempat kan Mhm gitu. Nah, kalau kita mau mengulik kenapa, kan banyak orang nanya, mhm. "Kenapa ya kok Sri Mulat tuh banyak tentara, ada polisi, kok ini Mmm, ibaratnya hampir satu matra tuh mhm di situ semua, mhm. banyak." Ya kamu harus tahu dulu Sri Mulat Mmm, siapa, iya sejarahnya nggak iya. sependek itu. Oke. Jauh ke belakang tuh Bu Heeh. Sri Mulat itu siapa gitu Iya loh. iya 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 iya. Dia kan waktu waktu zaman gerilya itu udah bantu TNI. Oh, ya mungkin itu nanti Itu sesi nanti sesi khusus yang lah. lain. Wah itu Sesi panjang, khusus, maksudnya biar itu ngikat banyak cerita terus lucu, gitu, itu banyak cerita biar lucunya banyak terus dapat banget. berapa episode. Ya banyak cerita lucu. Heeh. Nah, kok nah di perkembangannya sekarang kan, kayak pernah rilis film juga ya? Pernah, Ya pernah itu memang, istilahnya Eko juga terlibat di situ, Bang? saya terlibat untuk 2 film terakhir itu yang 2013 Mhm Finding Sri Mulat, terus yang terakhir ini Hil yang Mustahil 2 mhm. seri itu, 3 episode, Iya iya. 3 film saya terlibat di Mhm. situ. Nah, ke depannya akankah rilis-rilis film lagi? Bisa Ada jadi, rencana? bisa Oke. jadi. Iya, karena untuk ya mungkin gue mikirnya di zaman sekarang gitu yang Iya, dimana era teknologi atau segala tidak harus selalu lewat ya entah kalau di zaman dulu hanya di bioskop lah, di teater, mungkin sekarang apa, tapi untuk kenangan iya. untuk Sri Mulat itu kan ya luar biasa itu, legenda lah buat gue pribadi gitu, buat Sri Mulat. Nah, itu juga ada lagi ngebangun itu apa udah jadi? Di Malang? Museum, oh Ah, iya kebetulan kita itu 2 tahun terakhir ini, mhm kita bersama, eee, Museum Gubuk Wayang yang di Mojokerto, mhm kita membangun satu museum Sri Mulat di Batu Malang. mhm. Nah, jadi isinya kurang lebih itu, apa namanya, banyak, peninggalan-peninggalan bersejarah para pelawak, Mmm. cincin-cincin Oh, Tosi, kemudian sanggulnya iya. ibu, kebayaknya, terus Oh, ada apa alat musik yang pernah mhm, dipakai Sri Mulat, terus ada patung-patung figur pemain-pemain Sri Mulat, tapi oke. diabadikan dalam bentuk wayang golek, Oh, kecil-kecil, dibaca oke. satu-satu Iya iya gitu. iya. Terus ada, apa namanya, sejarah-sejarah. Jadi kita bikinkan kayak MT gede gitu, Mhm, sejarah Sri Mulat dari awal gitu. Ada terus mmm, peninggalan kaset-kaset Sri iya. Mulat yang pernah beredar. Oke. Bahkan banyak peninggalan yang saya nggak ngerti, Mhm. itu muncul di situ. Oh, Jadi berarti, istilahnya kontribusi dari dari mungkin masyarakat, penggemar betul, gitu ya dari tadinya, masyarakat dan fans ini lah gitu ya? betul, diserahkan ke mereka. Oh, Tak kumpulin semua dari kaset, DVD, mmm. sampai ini saya nggak pernah ngerti loh kaset-kaset ini. Bener, Iya iya. karena begitu saya lihat, oh iya tahun Mmm. sekian. Mungkin saya masih terlalu kecil waktu Oh itu. Jadi iya. nggak sempat ngerti, aslinya waktu Oh, itu keluar tuh di tahun itu saya nggak ngerti. Tapi di situ ada semua, banyak semua. Sekarang di Batu Malang sudah dibuka sejak tahun kemarin, mmm. Agustus tahun kemarin kita ada pembukaan di sana, terus sampai sekarang udah buka. Oke. Mhm. Nah, Sobat Jagongan nih, buat yang pengen lebih tahu atau untuk mengenang legenda Sri Mulat, untuk saat ini bisa kunjungi museumnya di Batu Malang ya, Kak, Batu ya? Malang, Di iya. Batu Malang, itu Nanti nanti bisa alamatnya ada. nanti alamatnya ada nih, di kolong di mana? Di bawah ini
pokoknya nanti kita akan tulis semua di kolom deskripsinya. Nah, buat sobat jagongan yang pengen tahu lebih banyak tentang Sri Mulat bisa juga nih komen nih. Mumpung nanti langsung kita sambungin sama Mas Eko, ya. Nah, kok balik lagi kok ke istilahnya gue masih penasaran sih gimana membangkitkan lagi. Ini kan, Eko punya niatan untuk membangkitkan lagi legenda Sri Mulat ini supaya Iya, istilahnya bisa, terus hidup lagi gitu iya, kan. Nah, cuma kan kalau di gua mikirnya, oke, kalau dulu kita tahu tokoh-tokohnya gitu, iya, tapi kan, mungkin faktor usia, kesehatan tidak lagi semuanya. betul. Nah, itu apakah terus masih ngikutin atau memang yang muda-muda ini dari generasi penerusnya kah? Eee, saya udah bicarakan dengan beberapa pihak, Mmm, terutama dengan keluarga, kemudian dengan pihak museum mhm. sebagai partner kerja kita. Kita mungkin ke depan mau bikin semacam kayak pelatihan-pelatihan. Oke. Jadi pelatihan-pelatihan untuk mencetak pemain atau bintang-bintang baru Sri Mulat ke Oke. depan. Jadi mungkin kita akan bina mereka Mmm. supaya mereka menjadi benar-benar jadi entertainer di Iya, bidang komedi gitu. betul. Maksudnya dari Mhm. sisi mungkin kalau koreksi kalau salah ya, kalau yang Mhm. istilahnya dari sisi yang kalau bahasa musik mah genrenya Iya, tradisional gitu, heeh, bukan yang modern atau apa, tetap bukan. dengan nuansa istilahnya Iya, menjawanisasi gitu kan, iya, dengan tokoh-tokoh ya yang harian seperti zamannya dulu. Kalau Gepeng masuk itu gue inget cuma udah mulai serbet aja di sini iya, gitu, ngomongnya gitu. iya, Dia buka itu pasti penonton udah gitu kan. iya. Ya karena memang harus seperti itu. Mmm, Jadi dulu sewaktu kita masih punya gedung pertunjukan itu kan mereka apa, cara pengajaran bapak saya itu langsung live, Pak. ya oke. Langsung cemplungin gitu, Iya, cemplungin ke panggung gitu. mhm. Jadi awal-awal mereka juga apa ya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, Mmm, kambul-kambul gitu iya gitu. iya iya. Ya tapi tetap diajarin terus. Pokoknya waktunya 2 sampai 3 minggu. Oh, Dalam waktu 2 3 minggu ini kamu udah bisa, ya udah mhm, ikut terus, tapi kalau nggak bisa ya udah harus iya iya iya. minggir gitu. Nah, tapi di lingkungan istilahnya apa ya, hubungan entah terlepas dari hubungan kerja pasti kan sudah seperti keluarga lah, Iya, saudara sendiri gitu. Itu masih, silaturahminya masih masih kental sampai ya, Kak, ya? masih Mas, saya Oh, sampai sekarang minimal say hello lah sama mmm, mereka-mereka, jadi sama, rekan-rekan senior Srimulat seperti Pak Tarsan, Bang Kadir, mmm, Pak Tesi, Mbak Nunung, ya kita sampai sekarang hubungan masih hangat sih, nggak ada mmm. masalah Iya apa-apa. iya iya. Iya, kadang kan ya buat gue balik lagi gitu mungkin juga sobat jagongan yang lain nih, yang kenal dengan Mhm, Sri Mulat itu pasti fenomenal lah. Setiap tokohnya itu punya karakter masing-masing. Mulai dari Tesi yang cucunya banyak mmm, tapi dengan gaya iya, melambainya gitu kan, dengan Pak Tarsan yang memang dia buat gue sih so wibawa lah iya, beginilah, "Wah nggak bisa gitu." Tapi ada paling dengan paling Alas Muni yang aduh, kakiku mana?" Padahal kakinya iya, dilipat itu kan gimik-gimik yang ya buat, penonton pada saat itu iya, begitu berkesan betul, gitu. Istilahnya nggak gampang bahkan sampai beberapa kalau gue lihat di tayangan YouTube juga beberapa komedian ini masih pakai salah gitu kan, mhm, salah minum atau salah apa gitu, nyolokin apa dia gitu, cabut gitu. Ya itu kan sesuatu yang istilahnya menjadi, warisan lah, iya, kekayaan, apa bahasanya, gimik ya, budaya atau gimik iya, budaya, kekayaan gimmick gimik, gitu, bahwa di dalam iya, dunia lawak atau komedi ini sekarang Sri Mulat ini kontribusinya gede banget gitu iya, loh. iya, Nah, seperti itu. tinggal nanti, bagaimana menghidupkannya kembali, pokoknya kita dukung Neko, gimana Amin, caranya terima kasih, ya pokoknya terus, mhm, bisa berkembang dan bisa iya, hidup lagi gitu. Ya terlepas dari materi lawaknya seperti apa, iya, ya teman-teman lah pasti yang lebih tahu iya, gitu, yang lebih iya, paham. ya yang jelas kita akan ngikutin zaman terus kok. Mmm, Karena Sri Mulat itu dari muncul tahun 58 sampai sampai tahun 58. 58 Oh, muncul awal tuh, sampai kita di TV berhenti ke waktu itu berubah terus iya, polanya, ngikutin mengikuti zaman, ya, iya, nggak mmm, stuck seperti yang lalu, kayak kalau wayang ya gitu-gitu iya, terus, atau cuman nggak berubah terus. mhm. Tapi istilahnya berarti yang apa, itu ada pakem-pakem ya tetap ya? Walaupun setiap pemain diberikan kebebasan berekspresi atau
improvisasi, Hmm. tapi tetap ada Oh mungkin ada, jadi umpamanya gini, jadi pagar-pagernya lah gitu. ada ceritanya, Oh iya, ada cerita garis mhm, apa, namanya, garis, benang merah mhm, ceritanya, umpamanya ceritanya ini tentang, eee, Dracula melanda kampung ini umpamanya, iya, ya udah, kok tiba-tiba ada Dracula di situ tuh, mmm, gimana nih iya, ceritanya gitu. Di kampung lagi mhm, ya, itu ada ceritanya seperti apa, terus dia ngapain di situ, terus mmm, dia yang dicari itu apa, terus mhm. gimana cara membasminya si Dracula ini Oh, ya, umpamanya gitu. iya iya iya. Iya, Mmm, karena kan ya istilahnya balik lagi begitu kita sudah asik ngobrol atau mereka, tektokan gitu kan, iya, ngobrol pasti wah entah ada yang karena kalau zaman itu kan, pernah nonton di Taman Ria waktu itu iya kan, benar, panggungnya itu kan, kalau sekarang TV mungkin bisa diedit nih, kayak iya, sekarang kita liputnya ini acara juga bisa diedit gitu. mhm. Tapi kalau live itu kan begitu salah-salah ucap, nggak ada sekarang atau gitu. Nah, itu biasanya gini, di dalam satu adegan itu Mmm, kita pakai tanda lampu merah, mhm. lampu ini biasa, jadi Oh, nanti sutradara kalau ini dirasa waktunya udah terlalu melebar, mhm, atau mungkin dia pola yang dibicarakan udah melenceng, mhm. itu ceklik 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 dikasih merah itu, Oh, oh ada lampu ya. tandanya. Durasi Kal durasi durasi. nah, durasi atau dia melenceng Ya, dari cerita itu ada itu, kalau enggak ada di salah satu pemain yang ikut mmm, meluruskan benang merah ceritanya, mmm, ada yang melenceng terlalu jauh gitu. oke. Tapi, berarti memang benar pembentukan istilahnya ikon lah gitu ya, masing-masing karakter dengan ininya sendiri-sendiri itu memang bukan dari Bapak gitu, istilahnya memang datang dari mereka sendiri yang Ada me yang dibentuk, mmm, ada yang mereka sudah membawa, kita menyempurnakan. Ada iya yang iya. sudah membawa, tapi juga banyak yang gagal. Mmm, Artinya mereka membawa, ternyata gagal. mhm, Dia kepengen, "Pak, aku mau bikin bikin karakter ini gimana?" mhm, Coba aja nggak apa-apa, coba dilihat sehari, 2 hari, 3 hari, terus apa namanya, dipasangkan dengan pemain-pemain yang bisa ngemong gitu, mhm. tetep nggak ini, berarti ganti karakter. Nah gitu. Oh, ya tetap berarti, istilahnya saling inilah, saling Iya, mengisi, saling betul, iya, mengingatkan gitu saling ya. mengingatkan, saling An ngomong gitu. mhm, Jadi nggak serta-merta di Sri Mulyani itu, "Wah kamu nggak bisa, nggak mampu nih keluar." mmm, Enggak gitu. oke. Ya tetap ada, toleransi untuk kayak Betul. masih berkembang, "Yuk kita sama-sama," gitu ya, Iya, betul. mengembangkan. Iya, karena kan pasti setiap belum lagi yang gogon begini, Ya, gitu, tarik rambut. Gogon itu Ya termasuk pemain lama banget iya? itu. Iya, pemain Oke. lama dari Sri Mulat Solo pertama Mmm, kali muncul dia udah mau ikut. iya iya. Tuh, Mas, sama Timbul tuh lebih tua Gogon, Mmm. umurnya di Sri Mulat, Eee, tapi kalau gitu. Kadir itu kan tokoh yang kental dengan Madura gitu, Madura tapi tuh. memang benar dia asli Madura apa? Bukan, Oh, aslinya orang Kediri. wow, Orang Kediri. Itu ber ada bukan sejarahnya bukan, sendiri. bukan ya istilahnya berarti ya istilahnya kayak, apa, kalau di grup lain gitu kan ada yang memang hanya membawakan dengan logatnya saja, tapi dia Ya, bukan aslinya gitu kan. bukan. Oke, kirain tuh memang asli tuh, kan ada beberapa, nah nah nah," gitu ya, logat Iya. Madura, gua nggak bisa nyatain. Sering ketemu sama tukang-tukang sate Madura, diajak ngomong Ah, Madura bengong, "Nggak iso aku ternyata ngomong ngono," gitu. ternyata aslinya ya, Iya, emang kirain aslinya Kediri. oh, aslinya Itu Kediri. ceritanya kalau cerita Bang Kadir sendiri lucu banget itu. Eee, Sering kena kena batunya lah iya. ceritanya istilah-istilah itu. Iya, karena memang ya istilahnya karena pembentukan karakter hingga, Iya, pola pikir penonton, ya memang asli lah gitu kan. mhm, Iya, gue juga ngeliatnya, "Oh, emang orang Madura ya, obrolan iya, gitu 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 kan, begitu, ternyata bukan gitu. iya, Berarti memang ya luar biasa gitu, hebat lah. iya, Sama kayak orang yang luar kalau gue kan orang Sunda nih, hmm, tapi orang luar Sunda tapi dia bisa dengan sampai cengkok-cengkoknya gitu, iya, halus gitu kan, orang, "Oh, orang Sunda," makanya paling "Sundanya dari mana?" "Oh, bukan," saya bilang gitu. iya, Oke. Nah, kok mhm, ini untuk apa, balik lagi masalah perkembangan Sri Mulyani, apa nih kok yang bisa mungkin dari penonton ini juga ada, apa nih ya, gue untuk Sri Mulat lah gitu, masih pengen mengembangkan apa lagi loh, biar bisa istilahnya, ya kita sama-sama lah membangkitkan legenda Sri mhm. Mulat ini, yuk sama-sama, apa sih, walaupun mungkin kontribusi kita belum bisa besar, tapi paling tidak bisa Ya mungkin memben masukan ide-ide kreatif, mhm, apa, mungkin
kalau dari saya sendiri kan terbatas ya, Mhm mhm. tim saya juga terbatas. Oke. Mungkin dari masyarakat luas yang masih, peduli dengan Mhm. kesenian tradisional khususnya Sri Mulat, Mhm. ayo kita ngomong bareng, Oke. kira-kira harus dibawa kemana Mhm. gitu. Tapi istilahnya sekarang kalau untuk sekarang ini, ya apa ya bahasanya, sanggarkah atau workshop sih yang tadi mungkin Mhm. generasi muda dalam mengikuti pelatihan itu di Solo atau di Rencana kita mau adain di Malang. oh di Malang, Rencana oke. di Malang, mungkin juga nanti ke depan juga bisa nggak nutup kemungkinan di semua kota, Oke, tapi luar bertahap. biasa. Karena kan kita, saat ini baru merancang, istilahnya, kayak kurikulum lah, istilah Mhm, kurikulum lah untuk itu. baru setup ya? Heeh, setup itu dan ini nanti diharapkan di kemudian hari, ini bisa dipakai terus gitu loh untuk Oh, iya ya, teman-teman. walaupun ya balik lagi nanti mengikuti perkembangan Betul, zaman. itu harus, Betul, betul. yang penting entah bahasanya benang merah, benang biru, entar nyanyi dangdut Mhm, benang iya, merah, benar. benar, iya benar. Tetap harus ada gitu kan sebagai Heeh, ininya betul. gitu ya. Artinya pe 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 pengajaran yang pokok-pokoknya Mhm, ini harus ngerti gitu, harus iya. seperti ini, gitu. Luar biasa. Eko, terima kasih banyak. Mhm. Nah, Sobat Jagongan, jangan sungkan untuk tulis komen kalau memang punya kita kontribusi untuk bangkitnya lagi legenda Sri Mulat di Indonesia. Ya, Ya, oke, oke. Eko, terima kasih banyak. Sukses terus Ya, untuk terima Sri kasih. Mulat dan Ya, usahanya. sip. Ya, Jangan sungkan, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. ya, Ada ya, waktu ya. episode berikutnya. Oke, ya. Mungkin bisa ketemu tokoh kah atau siapa gitu Boleh kan bisa nanti. balik lagi untuk eh, jalan ke sana membangkitkan legenda pasti kita akan refresh terus Boleh, gitu kan ya. biar sobat jagongan juga yang nonton itu oh ini oh yang ini ternyata Sri Mulat oh si Anu sih ya Mhm. terus kita bisa bangkitkan itu. Boleh, boleh. Oke, terima kasih banyak Mas Eko Ya, untuk sama-sama. waktunya, kesempatannya kita ngobrol kali ini. Ya, nah sobat jagongan, sampai di sini dulu kita ngobrol sama Mas Eko. Kita tunggu nanti kelanjutannya untuk kita bisa ngobrol mungkin dengan kesempatan sama tokoh-tokoh Sri Mulat yang pernah eksis di zamannya, ya. Tapi untuk itu jangan lupa untuk dukung terus Sobat Jagongan, ya. Like, comment, share, subscribe yang penting dan nyalain tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Oke, sekian dulu dari gue Iwan sama Mas Eko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.